Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta Zoom meeting kita siang hari ini. Kembali lagi ke acara workshop online Muji Sentosa Training and Consulting. Dengan tema kita hari ini adalah pengalaman mendampingi pengadaan barang dan jasa. Bagaimana mencapai pengadaan yang berkinerja tinggi, high performance, dan mematuhi peraturan regulatory compliance. Tema kita hari ini sangat luar biasa bagi pengelola pengadaan maupun bagi APIP itu sendiri. Mengingat di masa pandemi ini peran APIP yang begitu vital Bapak Ibu dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tujuan PBJ bisa tercapai dari sisi kemanfaatan maupun dari sisi kepatuhan terhadap perundang-undangan. Baik Bapak Ibu, khususnya bagi peserta yang baru bergabung, saya memperkenalkan diri bahwa nama saya Tuhendra dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih ke Pak Muji maupun rekan-rekan dari Muji Sentosa Training and Consulting atas kepercayaan yang diberikan kepada saya mendampingi narasumber pada siang hari. Di layar nampak sudah hadir bersama kita Bapak Rudi M. Harahap. Narasumber kita hari ini, beliau adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Salam kenal Bapak, salam sehat, dan selamat bergabung di Zoom meeting kita hari ini. Baik Bapak Ibu, di samping itu kita ditemani oleh Pak Muji Santosa. Selamat siang Suhu, semoga cepat sembuh, pulih, dan beraktivitas seperti sedia kala kembali. Baik Bapak Ibu, tidak lupa saya ulangi kembali, walaupun sudah saya sampaikan sebelum acara ini mulai. Tata tertib kembali ya, saya sampaikan, khususnya bagi peserta yang baru bergabung, bahwa pelaksanaan webinar ini dilakukan 90 menit ya. Kita bagi dua sesi, 45 menit pertama, yaitu sesi pemaparan oleh narasumber, dan sesi kedua adalah tanya jawab atau diskusi. Peserta yang mengajukan pertanyaan, silakan klik raise hand Bapak Ibu. Dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh saya secara berurutan. Yang kami prioritaskan pertama adalah peserta yang bertanya melalui fitur raise hand. Jika ada waktu, pertanyaan melalui chat Zoom akan kami bacakan kemudian. Bagi peserta yang menginginkan sertifikat, silakan isi presensi kehadiran. Presensi kehadiran ini sekaligus post-test Bapak Ibu, dan hanya peserta yang mengisi post-test yang berhak memperoleh sertifikat. Kemudian link post-test akan dikirimkan ke chat Zoom setelah pemateri selesai memaparkan materi dan akan ditutup 10 menit setelah acara ini selesai. Sertifikat tadi sudah dijelaskan, dapat diunduh di YouTube MS Training and Consulting, paling lambat ya, paling cepat 2 kali 24 jam setelah acara ini selesai. Link video dapat disaksikan di YouTube MS Training and Consulting. Jangan lupa like, comment, and share. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tak lupa terkhusus bagi saudara-saudara kita yang berjuang melawan pandemi, agar diberi kekuatan dan kesabaran, semoga badai pandemi ini cepat berlalu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dengan hormat kepada Pak Rudi Harahap selaku narasumber kita hari ini untuk memaparkan ataupun menjelaskan dengan durasi kurang lebih 45 menit. Waktu dan tempat Bapak kami persilakan dengan hormat. Silakan Pak. Makasih Pak Swendra. Suaranya cukup jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ini teman saya rupanya pensiun sudah bikin Muji Santosa
training and consulting. Itu sudah kayak di luar negeri, itu udah kayak di negara-negara maju, pensiun bikin foundation, ya, kayak seperti Henry Kissinger, Ford, ya kan. Terus ada juga presiden-presiden Amerika Serikat yang lalu udah punya itu foundation itu. Jadi ketika Pak Muji minta, ya saya harus memenuhi gitu ya. Jadi dulu juga historinya, saya tadi Pak Husni kan ada WhatsApp dari Tanjung ya, Kadis Perindustrian. Sejarahnya saya cerita kemarin Pak Muji, kalau nggak salah kita bareng dulu gelombang yang pertama tes ke LKPP ya. Ya, sama-sama. Sama, jadi bedanya Pak Muji dilepas oleh KMQ, saya tidak dilepas. Jadi sudah sampai pengumuman final semua lulus gitu ya. Dan waktu itu sejarahnya lebih karena saya ingin mensupport transparansi dalam rekrutmen ya. Yang pertama mungkin di Indonesia rekrutmen untuk pegawai yang sifatnya terbuka dan proses seleksinya panjang, cukup ribet. Ada tes psikologinya berkali-kali, ada tes simulasi, ada tes wawancara ke semua deputi dan juga kepala ya, kalau nggak salah ya, kepala KPP juga itu ya. Nah kemudian barulah kemudian banyak model-model itu ditiru di tempat lain. Ada memang sebelumnya KPK, tapi KPK kan lebih kepada rekrutmen untuk anggota waktu itu. Jadi belum secara khusus untuk dari PNS ya, yang direkrut terbuka seperti itu. Nah, kemudian saya tetap terlibat banyak waktu itu. Nah, dengan LKPP, terutama dalam LPSE-nya. LPSE itu banyak kita bangun bersama-sama. Ada Profesor Yudo dari UI, terus ada siapa yang dari ex Indosat tuh, Eros, aduh lupa saya namanya, udah ini, itu konsultan bagus ya, dari ex Indosat, sehingga infrastrukturnya LPC sudah terbangun seperti sekarang. Nah, poin saya adalah bahwa yang kita lalui bersama ini ada proses perjalanan hidup di mana pada akhirnya bukan soal pengadaan saja sebenarnya. Tadi Pak Sunandar ya, Suendra itu sudah sangat bagus. Saya juga surprise, saya pikir tadi orang swasta murni itu. Rupanya inspektorat ya, bisa melakukan moderating yang cukup profesional ya. Jadi mungkin karena sudah latihan berkali-kali ya. Nah, momen seperti ini bagaimana kita bisa berkolaborasi sangat penting, dan kemudian reform kita bukan hanya tentang pengadaan ya, bahwa orang-orang pengadaan itu sekarang sudah tersebar kemana-mana. Tadi ada yang sudah jadi camat ya, sekretaris inspektorat jadi camat ya. Jadi itu sudah bagus, hebat, bahwa ilmu-ilmu pengadaan itu kita transfer ke bentuk lain, termasuk soal rekrutmen terbuka CPNS, ya kan? Rekrutmen eselon 2, itu bagaimana supaya terjadi kompetisi yang adil, fair, sehingga kita bisa mendapat kandidat-kandidat yang memang bagus, ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya akan uraikan bahwa judulnya itu saya dapat diskusikan dengan Pak Muji, kira-kira apa yang cocok gitu ya. Nah, terus saya mengusulkan mungkin pengalaman saya ya, mendampingi dari mulai eselon 4 kali ya. Eselon 4 itu dulu banyak di aspek IT, di dalam pendampingan Mahkamah Agung juga dulu sempat ya. Saya masih eselon 4 itu bagaimana pengadaan di sana sehingga sekarang sudah lebih bagus ya. Kita bisa dapat akses keputusan-keputusan hukum dari website secara mudah sekarang. Nah, kemudian dari sana saya pikir mungkin pengalaman pendampingan tadi itu perlu saya sharing kepada teman-teman di sini, baik sisi melihatnya sebagai internal auditor atau selaku pelakunya
pelakunya sendiri. Nah, kemudian sekarang itu paling penting bahwa kalau kita bilang mendampingi, mengassist, itu harusnya ke value base, di mana bukan hanya soal comply terhadap peraturan, tetapi bagaimana dia menjadi high performer, ya, high performing, ya. Jadi pengadaan itu bisa perform dengan bagus dan juga dia comply terhadap regulasi. Jadi bisa dibilang ya seperti gas dan rem lah, bagaimana dia harus balance, ya. Jangan too happy di dalam tick makro saja, tapi tidak memberikan value. Nah, orang-orang pengadaan ini nanti ilmu yang saya tadi akan uraikan ini tentu bermanfaat tidak saja untuk kepentingan pengadaan, tapi juga penugasan-penugasan lain, termasuk seperti sekarang kita itu kan banyak di pandemi, ya, bahwa pandemi COVID ini perlu semua pihak serentak bersama-sama masuk, ya, tidak lagi berpikir bahwa saya hanya mengurusi pengadaan, saya hanya mengurusi kesehatan, atau saya hanya mengurusi uang, tetapi value apa yang kita mau berikan kepada organisasi dan juga pemerintah daerah dan juga tentu pemerintah pusat dan juga negara. Kira-kira itu. Nah, sedangkan CV saya itu bisa dilihat, saya sudah share di chat, ya, Bapak Ibu bisa baca bahwa posisi saya memang banyak, ya. Jadi cukup aktif gitu, ya. Posisi setelah saya kembali dari New Zealand 2018 itu, baru minggu lalu juga saya sudah publish jurnal, masih sempat juga. Jadi jurnal yang lama di review itu nanti bisa lihat di internet di Emerald Insight. Nah, kemudian dulu saya mendapatkan beasiswanya dari New Zealand Ministry of Foreign Affairs, ya, and Trade. Di sana itu Kemlu-nya sama Kementerian Perdagangannya satu, namanya MOFAT, ya, MVT. Jadi Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan. Nah, kemudian posisi saya anggota Sumber Hidup Beta Gamma Sigma. Ini hanya berapa orang mungkin di dunia. Saya belum ketemu yang Indonesia, mudah-mudahan nanti ketemu. Kemudian posisi sekarang masih di Dewan Pengawas di Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia, masih sering komentar gitu, ya. Nah, kemudian bersama Pak Muji, ya, kita juga punya birokrat nulis, dan saya lihat banyak penulis itu di birokrat nulis malah dari orang-orang pengadaan tadinya. Ada Pak Daulay, itu dia dulu orang pengadaan, sekarang sudah berpindah ke tempat lain lagi saya lihat, ya. Di Banten sekarang malah di Satpol gitu, ya. Jadi sudah beragam saya lihat orang pengadaan gitu, ya. Ada yang masuk ke riset gitu, ya. Ada yang memang orang kesehatan, ada Lita di Kalsel gitu, ya. Nah, terus saya juga masih juga melakukan review gitu, ya, untuk internasionalnya kualitatif riset in accounting and management, kemudian jurnal akuntansi dan keuangan Islam, itu kalau yang nasional. Nah, saya waktu masih Jakarta tuh part-time lecturer juga di BINUS sama di SAN waktu itu. Tapi waktu di Kalsel ini belum sempat, jadi sebelumnya saya di Jambi tahun 2020, 8 bulan, pindah lagi ke Jakarta jadi Kapus Inbos 8 bulan, sekarang mulai April saya di Kalimantan Selatan. Itu gambaran sekilas background saya. Nah, materi ini saya karena berkaitan dengan internal auditor, saya sebenarnya ingin juga mengajak para internal auditor itu learning. Tadi ada juga dari BPK external auditor gitu, ya. Sebenarnya kalau menurut The Institute of Internal Auditor, ya, kita tidak bisa mendikotomikan antara menyandingkan eksternal dengan internal gitu, ya. Karena sebenarnya dunianya internal audit itu sendiri sebenarnya. Dia punya disiplin sendiri gitu, ya. Pakem-pakemnya beda gitu, ya. Kalau di dalam external audit misalnya contohnya kegiatan BIMTEK. BIMTEK itu dianggap bukan kegiatan yang dominan gitu, ya. Tapi kalau di internal audit itu bisa menjadi kegiatan dominan. Jadi kalau bagi eksternal kegiatan BIMTEK itu bukan merupakan audit activity. Tapi kalau di dalam internal auditor, ya, BIMTEK itu sendiri merupakan
audit activity, jadi aktivitas pengawasan gitu ya. Jadi kalau di internal audit itu, audit adalah salah satu bagian daripada aktivitas audit, bagian daripada aktivitas assurance dulu, kemudian bagian daripada aktivitas daripada internal audit gitu. Jadi lucu kan? Nah, jadi kalau di external audit hanya membagi audit dan jasa-jasa di luar audit, atestasi gitu ya. Itu misalnya review. Nah, kalau di internal audit dia membaginya assurance sama consulting. Jadi di dalam assurance ada kegiatan-kegiatan hanya salah satunya adalah audit gitu kan. Nah, kalau kita lihat definisinya, kalau kita pakai The Institute of Internal Auditor, nah itu kebetulan kita di BPKP itu banyak yang harus certified di dunianya internal audit ya. Jadi kita certified internal auditor, itu saya ngambil reviewnya waktu itu di UI, walaupun belum ujian ya. Kemudian ada juga kita punya training CG CIA, Certified of Government Chief Executive Auditor, CEA ya. Itu hampir sama materinya sebenarnya. Jadi kalau di dalam teorinya IA itu yang disebut dengan aktivitas internal audit itu adalah untuk memberikan, to provide, yaitu bahasa Inggris tadi saya kasih, to provide itu memberikan independent, objective assurance dan consulting services. Jadi dia pengen sebenarnya memberikan assurance consulting yang independen dan objektif gitu loh. Nah, kemudian poin pentingnya adalah harus to add value and improve organization operation. Jadi operasinya organisasi. Nah, kemudian poin penting lagi berikutnya adalah bahwa dengan adanya aktivitas internal audit itu kita diharapkan dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Ya, jadi kan accomplish its objectives. Dengan cara apa? Dengan menggunakan pendekatan yang sistematik, pendekatan yang berbasis disiplin, gitu kan? Dengan cara apa? Ya, dengan melakukan apa? Dengan mengevaluate dan mengimprove. Sebenarnya dua tuh. Ada kata to evaluate sama to improve. Jadi kalau cuman evaluative approach, cuman mengevaluatif doang, itu sebenarnya dunia old-nya masa lalunya internal auditor. Ya, zaman dulu internal auditor itu sekedar mengeses, ya. Jadi dulu zaman tahun 40-an itu hanya mengeses dalam segi finansial, accounting dan keuangan. Kemudian berpindah ke operasi, sekarang itu udah beyond daripada operasi. Jadi masuk ke dalam organizational objective, ya, dengan cara dia menggunakan cara evaluasi sama cara mengimprove. Walaupun mengimprove ini masih debatable bagaimana cara mengimprove-nya. Bagaimana internal auditor bisa mengimprove gitu kan? Ya. Jadi bukan sekedar blaming, mencari-cari kesalahan gitu ya. Mencari titik lemah dalam satu hal, tetapi dia harus bisa konstruktif sebenarnya gitu. Nah, untuk terkait apa? Terkait dengan efektivitasnya governance, risk management dan kontrol proses, atau kadang-kadang ada orang juga menyebutnya compliant. Jadi governance, risk, dan compliant. Nah, cuma emang di kita itu agak dilematis ketika mentransfer knowledge dari luar. Beberapa kata yang tadinya selangit di Indonesia menjadi tidak lagi selangit gitu ya. Contoh misalnya ketika kita menggunakan kata isolasi. Sebenarnya isolasi itu adalah satu hal yang sifatnya enforcement. Cuman di Indonesia karena dia dinormalkan menjadi isolasi mandiri, seolah sifatnya voluntary. Jadi dia sifatnya tidak mandatory gitu loh. Padahal isolasi itu adalah satu hal yang memang kalau melanggar akan dihukum gitu ya. Jadi kalau misalnya orang terkena positif gitu ya, kemudian dia itu alami harus mengisolasikan diri gitu loh. Di satu tempat yang memang khusus itu atau sendiri supaya tidak menularkan tempat lain. Kalau dia ternyata kemana-mana itu idealnya dihukum. Cuman karena di Indonesia dinormalkan dengan kata isolasi mandiri, itu jadinya sifatnya ya sukarela gitu. Akibatnya sekarang tersebar dengan cepat gitu ya. Nah, kemudian
saya maksudkan tadi term ini contoh governance. Di kita itu menerjemahkan tata kelola. Nah, sebenarnya agak dilema kalau kita mengambil kata governance itu tata kelola, soalnya dia jadi manajemen. Padahal governance itu beyond daripada manajemen. Dan governance itu bukan soal bukan soal tick mark, bukan soal hanya menaati peraturan gitu ya. Itu adalah untuk to create sama to protect value. Jadi penting saya tekankan di sini bahwa dalam governance harus dipahami ya, dalam governance pengadaan itu bukan sekedar menaati peraturan-peraturan yang ada di pengadaan, tetapi bagaimana dia menjadi perform to creating value, to creating product, to create manfaat kepada masyarakatnya, gitu kan? Makanya kalau BPKP itu sekarang jargonnya namanya hadir bermanfaat. Jadi tidak cukup ada, hadir, available, tetapi harus dia punya benefit, punya value gitu. Jadi dua ini harus kita jaga gitu. Nah, itu tadi pengantar saya bahwa internal auditor itu secara desain sebenarnya dia diharapkan mempunyai value yang sudah lebih tinggi terkait dengan objektifnya organisasi gitu. Nah, bahkan sebenarnya strategic objektifnya organisasi. Jadi tujuan strategisnya organisasi, bukan sekedar tujuan organisasi yang biasa, tapi yang sifatnya strategik. Nah, kemudian bagaimana activity-nya? Activity-nya kita, internal auditor ada dua sebenarnya, secara sederhana. Tadi yang saya sudah uraikan, assurance services sama consulting services. Nah, di dalam PowerPoint saya sudah uraikan bahwa assurance services itu ada hal yang terkait dengan pemberian opini sama konklusi, pada dasarnya gitu. Jadi simpulan. Jadi dia seorang internal auditor itu melakukan assessment, ya, dia menilai, terus dia memberikan tanda penting judgment, opinion. Opinion itu bisa dalam bentuk yang formal bentuknya, atau secara indirect itu adalah opini. Misalnya ketika kita menyatakan pengadaan belum efektif atau belum efisien, itu merupakan opini sebenarnya, ya. Jadi assurance service itu adalah bagaimana seorang auditor secara objektif, ya, bagaimana di internal auditor objective assessment, ya, jadi dia menilai secara objektif evidence yang ada untuk memprovide opinion and conclusion, gitu ya. Jadi memberikan opini dan simpulan terkait dengan, nah ini yang menarik. Jadi sebenarnya kita bisa memberikan opini terkait dengan entitas, unit-unit, gitu kan, organisasi, bisa juga terhadap operasinya, operasi penjualan misalnya, bisa juga kita terhadap fungsinya, bisa juga proses, misalnya proses perencanaan saja, atau proses pengadaan saja, atau kita melihatnya sistemnya, ya, atau subject matter yang lain. Jadi tidak ada batasan khusus yang sebenarnya auditor itu mau kemana yang diambil gitu. Beda dengan kalau di external auditor itu sudah dibatasi, misalnya dia financial statement, ya. Jadi kalau dia memberikan opini terkait dengan pernyataan dalam laporan keuangan, gitu kan. Nah, kalau di sisi lainnya lagi itu selain dia memberikan terhadap yang tadi opini, konklusi, dia juga bisa mengakses, ya, melakukan assessment secara objektif terkait dengan governance, risk management, sama kontrol proses yang ada di organisasi. Nah, ini agak sulit memang mendefinisikan bagaimana kita mereview atau mengakses governance, risk management, dan kontrol proses. Contoh paling gampang sebenarnya ketika kita kalau untuk proses itu SPIP, ya, bagaimana praktek-praktek SPIP itu merupakan kontrol proses. Atau kalau sekarang di dalam new SPIP kita sebut sebagai struktur dan prosesnya, gitu ya. Jadi item-item itu kita nilai, ya. Kemudian bisa juga kita melihat bagaimana manajemen risikonya, bagaimana praktek-praktik governance, ya, governance
dari mulai aspek kita bisa menggunakan cyclical, aspek kebijakan, perencanaan, sampai nanti ke evaluasi, monitoring, ya. Itu bisa juga menggunakan pendekatan itu untuk governance-nya. Banyak model yang kita bisa kembangkan. Jadi ada dua hal tadi. Kalau kita bicara assurance dan orang, kebanyakan pahamnya di poin yang ini, ya. Poin tentang bahwa internal auditor itu melakukan assurance. Nah, skopnya biasanya kalau di dalam assurance itu yang menentukan tuh si internal auditor, ya. Nah, biasanya bukan si pihak lainnya ya yang menentukan, ya. Dia dia yang menentukan pada akhirnya karena dibutuhkan satu yang sangat objektif banget gitu ya. Nah, kemudian bentuknya dalam bentuk seperti apa supaya itu bisa berjalan? Contohnya realnya itu adalah 3 pihak kalau melakukan assurance. Jadi ada internal auditornya sendiri, ada yang diaudit, auditinya, kemudian ada sebenarnya siapa yang minta atau siapa yang memberikan mandat gitu. User ini gitu ya. Jadi dalam assurance penting adanya tiga pihak ini. Jadi nggak cukup hanya 2 pihak gitu. Jadi pihak yang dikatakan pihak ketiga ini, user ini, ya, the user itu bisa karena regulasi, bisa karena memang kebutuhannya si bos ini gitu loh. Kalau presiden ya nggak perlu regulasi pun perintahkan ke BPKP itu menjadi dasar bagi BPKP untuk bertugas gitu. Termasuk di daerah ketika tanpa peraturan apapun, ketika kepala daerah atau menteri dalam negeri meminta inspektorat melakukan sesuatu, itu sudah dianggap sebagai usernya, pihak ketiganya gitu. Nah, di situ pentingnya kita pahami bedanya dengan nanti consulting. Nah, biasanya dalam bentuk apa? Jadi dia service-servicenya itu bisa dalam bentuk finansial, performing, melakukan yang sifatnya finansial, bisa juga kita melihat aspek kinerja, performance, bisa juga kita melihat sistem compliant, ketaatannya terhadap peraturan. Nah, kemudian kita bisa sistem security-nya, keamanan sistem. Terus bisa juga kita melakukan due diligence, ya. Jadi penugasannya luas sekali. Jadi bukan hanya tentang aspek-aspek terkait dengan finansial, ya. Nah, di Indonesia kebanyakan dominannya walaupun disebut finansial, tapi kalau saya lihat banyaknya compliant. Jadi basisnya selalu peraturan ketika melakukan audit gitu ya. Jadi itu masih fase compliant sebenarnya, bukan aspek keuangan murni gitu ya. Nah, itu sisi kita harus aware bahwa dalam assessment sangat luas. Nah, kemudian kalau kita bicara consulting services. Nah, consulting services itu sebenarnya itu sifatnya advisory, nasihat ya. Terus biasanya dilakukan karena adanya specific request dari pihak yang memberikan penugasan, memberikan pekerjaan, engagement client namanya. Nah, kemudian activities-nya itu memang to add value and improve tadi governance-nya, risk management-nya atau control process. Tapi dengan asumsi bukan berarti nanti yang taking responsibility adalah internal auditor, bukan begitu. Nah, kemudian ini biasanya skopnya gimana? Skopnya tergantung. Jadi bukan internal auditor yang dominan. Ini tergantung adjustment-nya, kesepakatan. Agreement dalam adjustment tadi, dalam penugasan tadi ya. Nah, partisipannya 2, cuma 1 internal auditor sendiri sama pihak yang minta gitu ya. Jadi the adjustment client. Nah, kemudian bentuknya bisa dalam bentuk memberikan counseling, bisa memberikan nasihat gitu kan, bisa memfasilitasi yang dalam kita sering fasilitasi dalam mengimplementasikan manajemen risiko atau SPP, atau dalam bentuk training-training seperti sekarang gitu. Jadi ini bentuk yang kalau di dalam internal auditor merupakan internal audit activities. Jadi aktivitas daripada auditor internal. Salah satunya consulting services gitu. Oke. Nah, sekarang saya cerita BPKP. Slide di BPKP itu di dalam auditor roles in COVID pandemic itu ini merubah banyak peran BPKP ya. Peran BPKP itu tetap kita menjaga bagaimana audit tetap jalan,
dengan menggunakan teknologi, ya kita menggunakan remote audit, ya kita menggunakan audit interview dan meeting menggunakan video conference. Zoom sudah sangat mudah. Kadang-kadang kita minta live video ya untuk melihat fisiknya. Kemudian banyak kita berikan update data kepada pimpinan di pusat atau di daerah. Kemudian kita melakukan revisi business continuity plan kita, hubungan-hubungan kita dengan Mendagri juga banyak dibangun, ya banyak kita bangun MOU di perwakilan dengan gubernur gitu kan. Nah kemudian kita dengan pandemi kita memaksa lebih agile, ya. Jadi karena audit itu dilakukan secara remote, kemudian planningnya lagi tidak murni tahunan, tapi betul-betul iteratif sebagai proses belajar, karena penekanannya pada kecepatan dan efisiensi. Nah kemudian di masing-masing perwakilan itu kita self-organize, ya, dan juga bagaimana silo-silo itu sekarang udah hampir terpecahin gitu karena kita punya satu fokus. Nah kemudian tentu BPKP juga concern terhadap health and safety pegawainya. Kita punya tempat lab pengetesan, kemudian proses-proses baru dibangun. Kita antisipasi juga social engineering kalau ada gangguan dari email yang mengaku, ya, phishing email, ya, itu penipuan-penipuan itu menjadi isu-isu baru dalam pandemi ini gitu. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang bagaimana pengalaman kita mendampingi di situasi pandemi ini untuk pengadaan secara khusus dan juga di luar pengadaan. Jadi kita melihat risiko-risiko terbesarnya itu bukan sekedar bagaimana diskusi, tapi bagaimana pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu KL-KL-nya mau melakukan rasionalisasi belanja. Itu risiko yang sekarang terbesar, ya, apalagi dengan dinamika perubahan, ya, contohnya dengan varian Delta, itu akhirnya kita harus revisi lagi, harus refocusing lagi. Di KL kemarin sudah ada pemotongan anggaran lagi, walaupun bahasanya bilangnya refocusing, ya. Nah kemudian risiko berikutnya PBJ-nya cenderung lambat, ya. Jadi karena kelangkaan barang, penyedia, terus harganya mahal, dan ini sudah bukan lagi risiko, ternyata memang kita temukan di lapangan seperti itu gitu kan. Nah inilah kita harus punya mitigasi bersama-sama bagaimana supaya cepat. Nah kemudian nanti saya jelaskan mitigasinya di halaman berikutnya. Kemudian dia ada risiko markup, markdown atau fiktif, ya, rekayasa, manipulasi, gratifikasi, insentif, ya, yang diterima nggak sesuai, insentif tenaga kesehatan, itu juga sudah kita lihat, kita identifikasi risikonya. Kemudian rekayasa data fiktif dalam bantuan sosial, ya sekarang akan dikucurkan lagi setelah darurat. Kemudian tumbang tindih atau tidak tepatnya sasaran daripada pemulihan ekonomi. Nah dari sana BPKP kemudian melakukan beberapa hal. Jadi kita melakukan pendampingan kepada seluruh APIP di luar Indonesia agar mampu melakukan review, ya, dalam rangka refocusing anggaran dan kegiatan. Nanti teman-teman inspektorat bisa bercerita juga, bisa sharing, ya, pengalamannya. Jadi tidak semua diambil alih oleh BPKP, ya. Kemudian memberikan atensi kepada seluruh kepala daerah terkait risiko dan strategi mitigasinya atas kegiatan penanganan COVID-19. Contohnya kemarin di Kalimantan Selatan, 2 minggu lalu saya share ke Kadis Kesehatan, harusnya kita segera menerapkan kebijakan isolasi mandiri 5 hari. Sulawesi Selatan sudah duluan gitu kan, karena infrastruktur kesehatan daerah itu tidak kuat, tidak seperti di Jawa atau Jakarta. Separah-parah Jakarta dan Jawa dia sebenarnya masih bisa memitigasi dengan bagus, ya, walaupun kematian cukup tinggi, ya, tapi kalau itu sampai ke daerah itu sangat berisiko sekali. Nah kemarin sudah keluar surat edaran dari Forkompimda bahwa ke Kalimantan Selatan harus melakukan isolasi mandiri. Nah kemudian nanti setelah isolasi mandiri 5 hari tadi dilakukan tes PCR, baru boleh beraktivitas lagi ke kantor-kantor. Ini pendekatan ini akan bermanfaat untuk
mencegah munculnya klaster di kantor-kantor. Ya, pengalaman di kantor saya 2-3 minggu lalu itu nyampe di Kalimantan Selatan. Nah, kemudian saya minta isoman. Nah, yang di kantor memang tidak terjadi klaster, walaupun memang terjadi klasternya di tempat kos ya. Itu kita bisa lihat bahwa varian Delta ini cepat sekali menyebar, walaupun sebenarnya mild ya. Kalau dilihat dia cepat proses regresinya, tapi sebenarnya makin mild sebenarnya kalau menurut teorinya. Kemudian kita melakukan konsultasi atas proses refocusing dan relokasi anggaran. Saya kemarin juga ke Pak Kadis, Pak Sekda itu menginfokan bahwa kalau tidak ada kebijakan yang cepat di Kalimantan Selatan, keuangan daerahnya Kalimantan Selatan itu akan tergerus dan kita tidak akan mampu, ya. Tidak seperti di pemerintah pusat yang punya anggaran tidak terbatas, ya. Bisa mungkin dengan menerbitkan surat berharga, ya, bisa dengan pinjaman dari luar negeri, minta bantuan luar negeri. Kalimantan Selatan tidak seperti itu. Juga pemerintah daerah lainnya tentu tidak seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan monitoring PBJ-nya. Nah, PBJ-nya terutama alat matkesnya ini, alat material kesehatan itu sangat rendah sekali penyerapannya. Jadi pengalaman kami di sini saya lihat perlu kita ajak diskusi bersama-sama bagaimana alat material kesehatan ini punya persediaan yang cukup gitu. Karena kalau kita bicara tadi di tempat saya bicara tentang testing, tracing, dan treatment, ya kan? Testing itu jangan sampai orang-orang yang lab, pihak petugas lab itu tidak diberikan insentif kesehatan, hanya diberikan kepada dokter atau perawat gitu. Karena sebelum treatment mereka juga ada taking risk, ya. Maka anggaran insentif kesehatan harus diberikan juga kepada mereka. Nah, kemudian untuk kepentingan tracing ini kan dibutuhkan regen, alat-alat, APD, ya. Ini harus dipastikan siap. Nah, ternyata kita nggak siap sebenarnya, ya. Jadi untuk tracing itu karenanya begitu ada yang terkena, saya lihat di RT RW sini satgasnya nggak terlalu bergerak cepat, ya. Jadi tracing itu butuh alat-alat dan bisa jadi alatnya ternyata belum sampai di deploy sampai ke RT RW. Nah, kita sebagai orang-orang pengadaan, orang-orang procurement tuh harusnya berpikir ini seperti pengadaan alat maskes ini di mana sekarang hambatannya gitu. Padahal kalau dilihat dari budgetnya ada, ya, tapi tidak terserap gitu. Itu observasi kami. Nah, kemudian aspeknya testing tadi, testing, tracing itu kepada siapa? Kepada siapa? Kita lihat pengerahannya masih kurang, ya. Harusnya tadi setelah satu orang lakukan tracing kemana saja. Kalau di dalam IHEC sebenarnya kan sudah terdeteksi mobilisasinya kemana gitu. Nah, paling tidak 30-nya 1 kali 30 itu harus tertes harusnya. Jadi supaya penyebarannya tidak kemana-mana, ya. Nah, kemudian treatment. Nah, treatment itu di rumah sakitnya Banjarmasin sudah kolaps. Ulin. Padahal kita sudah terapkan sekarang 5 hari isoman, ya. Bayangin kalau tidak ada isoman 5 hari, ya, tidak ada PCR test, ya, itu Banjarmasin seperti apa gitu kondisi rumah sakitnya. Saya lihat kemarin laporan 2 hari yang lalu ada yang tumbuh sampai 80% dalam 1 hari. Nah, hari kemarin saya lihat sudah turun sekitar belasan persen kenaikan dari hari sebelumnya. Jadi penting adanya pengendalian ini. Jadi kita sebagai orang pengadaan aware tentang bisnis prosesnya kesehatan, ya, itu sangat penting, ya. Itu kita fokus ke sana. Nah, jadi kemudian juga nanti ada bantuan non tunai, bantuan tunai itu kita lakukan. Kemudian juga mendampingi BUMN, BUMD mau mengerahkan CSR mereka, PDAM mau memotong diskon gitu, ya. Kemudian kita melakukan data cleansing, rekonsiliasi data penerima bantuan sosial. Nah, kita sudah disampaikan oleh Bu Menteri Sosial itu sudah sangat terbantu, ya. Mudah-mudahan bisa segera dimitigasi begitu nanti dideploy ke anggaran terbaru, sudah tidak lagi banyak terjadi duplikasi orang yang tidak jelas. Nah, kemudian kita mengusulkan kebijakan-kebijakan kepada Presiden
yang sifatnya strategik, terutama ketika rapat-rapat kabinet yang terakhir ya tadi tentang masalah insentif kesehatan, kenapa anggaran daerah belum belum ter apa belum mendeploy pembayaran dengan baik ke daerah-daerah gitu ya. Nah, kemudian apa kalau lihat dari segi perencanaannya ternyata banyak perencanaan kita bisa lakukan revisi perencanaan penganggarannya itu. Jadi potensi tidak efektif itu lebih dari 30% ya. Berdasarkan evaluasi kemarin diumumkan oleh Kepala BPKP. Jadi kalau anggaran kita bisa alokasikan sebenarnya dari perencanaan-perencanaan yang tadi potensi tidak efektif tadi atau tidak efisien dialokasikan untuk penanganan pandemi ini. Kira-kira itu pengalaman dari saya, terutama dalam situasi pandemi. Sedangkan kalau pengadaan sifatnya technical, saya sudah berikan link di situ, di slide share mengenai assurance pengadaan, bagaimana risiko-risiko tentang pengadaan di sebelum pandemi, ya. Tapi situasi pandemi tentu berbeda sekali ya antara antara yang sifatnya normal yang dengan saat ini gitu. Nah, saat ini contohnya dalam melakukan assurance itu ada dua untuk yang darurat, ya kan? Satu, kita melakukan review itu boleh siapapun dan didorong utamanya dari inspektorat sebentar review. Kemudian setelah pos audit itu dilakukan audit tujuan tertentu ya, karena pembuktian harga itu adanya di di penyedia. Nah, itu dilakukan post audit itu untuk memproteksi supaya para pihak tidak di-blame, tujuannya seperti itu. Nah, tadi ada saya lihat diskusi sebelum acara ini, saya sempat mendengarkan tadi Pak Muji kalau nggak salah, risetnya menarik bahwa ternyata pengalaman banyak yang didampingi oleh BPKP 100% kata Pak Muji tadi tidak menjadi case ya, tidak ada case dengan APH gitu ya. Kenapa gitu ya? Terus kemudian ada yang kedua, kenapa yang di sini cepat, yang di sini tidak cepat ya gitu. Responnya gitu kan. Itu menarik, tapi memang saya mungkin sharing ya. Ketika kita melakukan pendampingan memang pendampingan itu agak ketat di BPKP itu. Jadi kalau kita tidak jalankan pendampingan dengan kualitas yang bagus ya, kalau dibilang rewel lah ya, kalau tidak secara rewel itu ada konsekuensi quality assurance ya, quality assurance itu dijaga. Nah, kemudian di dalam BPKP sendiri cenderung kalau kita sudah dampingi kita nggak bisa lagi melakukan audit. Itu seperti itu. Jadi kita jaga supaya tidak konflik kepentingan. Makanya kita kerjasama dengan APH-nya supaya mungkin minta bantuan BPK kalau memang menjadi perlu masih ada waktu gitu ya, supaya tidak menimbulkan konflik kepentingan. Jadi kita berharap juga ada kontrol dari tempat lain gitu loh. Jadi bukan dari internal kita yang melakukan kontrol gitu. Terus pengalaman tuntutan-tuntutan di pengadilan dulu itu memberi pelajaran kepada kita ketika melakukan assurance maupun consulting, itu risk manajemennya harus kuat gitu. Jadi itu kenapa satu sisi Pak Muji melihat firm tidak jadi kasus gitu ya, tidak hampir 100% gitu kata Pak Muji. Tapi di sisi lain memang mungkin tadi ada yang mau komentar kenapa lambat gitu ya. Kenapa lambat? Jadi memang dalam rangka menjaga kualitas ini ada take time gitu ya. Nah, kalau untuk yang tadi Pak Muji contohin tidak ada tidak ada kasus ya, memang saya selama saya di BPKP jadi kepala perwakilan ya, saya tidak lagi menemukan tuntutan-tuntutan gitu ya. Dulu tuh sering sekali tuntutan hukumnya gitu. Jadi dari para terdakwanya itu malah menuntut balik ke kita gitu, dan itu costnya sangat mahal. Nah, jadi sekarang itu karena pengalaman itu supaya tidak membebani cost kita, kita jaga risk kita di internal ya. Kita tahu mana yang kita harus dampingi gitu ya, mana yang tidak, mana yang harus kita dorong inspektorat gitu. Contohnya bahkan dalam kasus pemberian keterangan ahli itu di Kalimantan Selatan tuh ada kasusnya Bara Marta, itu kasusnya batu bara. Dia vehicle sebenarnya, di kasus perpajakan sudah banyak bermasalah. Nah, itu inspektorat yang maju sebagai pemberi keterangan ahli gitu.
Jadi kita fasilitasi supaya mereka juga menjadi makin profesional. Kira-kira gitu pengantar diskusi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pihak di sini yang saya lihat beragam ya. Bukan hanya internal auditor, bukan hanya pelaku pengadaan, tapi juga ada lain-lain yang mungkin sudah banyak manajemen level senior. Ya sudah banyak eselon 2 di sini. Dengan ini, dengan pengalaman tadi yang saya share tadi, mudah-mudahan nanti kita semakin bagus lagi dan kita bisa melalui pandemi ini dengan baik secara bersama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan singkat dibawakan oleh Bapak Rudi M. Harahap. Materi yang sangat bermanfaat khususnya bagi pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Sekedar catatan Pak, bahwa jumlah partisipan kita ini sudah mencapai, dalam catatan saya 787 orang Pak. Luar biasa Pak. Dan sekedar informasi juga bahwa para peserta di webinar kita ini, di samping auditor dan pelaku pengadaan, ada juga teman-teman dari BPK maupun unsur aparat penegak hukum Bapak. Baik, kita masuk ke penanya pertama. Sudah ada satu penanya, Pak. Silakan. Ibu Ninu Muji, silakan bergabung Ibu Nuni. Baik, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkaitan dengan penjelasan Pak Rudi tadi, berkaitan dengan bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat, Pak. Ini untuk BLT-DD, Pak. BLT-DD itu kan untuk yang penerimanya diharapkan tidak tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya. Jadi berkaitan dengan bantuan UMKM itu, Pak, apakah penerima bantuan UMKM itu masih juga bisa menerima BLT-DD? Karena bantuan UMKM ini kan dia online, Pak. Untuk daftarnya masyarakat secara online, jadi tidak terdata oleh desa. Kecuali kalau misalkan dari desa tersebut bisa ngecek secara online, karena dari Dinas Koperasi selaku leading sektornya pun mereka tidak memiliki data secara konkretnya. Nah, ini mungkin mohon penjelasan. Yang pertama berkaitan dengan bantuan sosial. Yang kedua mungkin berkaitan dengan COVID-19, bagaimana Pak Rudi sampaikan tadi. Memang masyarakat ini mohon maaf untuk melaksanakan isolasi mandiri itu terkadang sering terkendala, Pak, karena mereka harus isolasi mandiri selama 14 hari, sementara bantuan mungkin seperti makanan dan lain sebagainya itu tidak ada, sehingga kadang masih ada masyarakat yang mohon maaf sedikit nakal, mereka terpaksa keluar karena kami perlu makan dan lain sebagainya. Sementara kita ketahui bersama bahwa untuk dana PPKM Mikro itu 8% dari DD maupun dana kelurahan. Jujur dana kelurahan itu kan kalau di tempat kami Pak di Kota Waringin Timur itu ada kurang lebih dana kelurahan itu 700 juta, secara otomatis PPKM Mikronya itu kurang lebih 52 untuk 1 tahun. Sementara banyak sekali masyarakat yang terpapar COVID-19. Sehingga apabila diberikan bantuan sosial berupa sembako, itu secara otomatis dana ini tidak mencukupi Pak. Karena kecil dan tidak imbang dengan masyarakat yang terpapar. Nah, selain itu juga kami kecamatan ini pun diwajibkan membentuk tim satgas kecamatan. Tapi selama ini kurang lebih kita COVID ini setahun lebih, kecamatan itu tidak ada pos anggaran untuk penanganan itu. Tetapi karena bahasanya kami ini perintah Pak, kalau namanya kepala wilayah mau tidak mau kami laksanakan. Terkendalanya kami seperti ini Pak, apabila ada warga yang meninggal, itu harus dimakamkan secara COVID, sementara dari Satgas Kabupaten itu misalkan ada 2 atau 3 yang bersamaan meninggal, itu secara otomatis tim atau petugas yang memakamkan ini kurang. Nah kami kadang di kecamatan atau kelurahan, kalau desa mungkin mereka kebanyakan siap Pak, karena dana PPKM Mikronya ada untuk membeli APD juga sebagian kecil untuk itu. Nah, kalau pas terkena di kelurahan yang berada di ibu kota kecamatan, ini kadang terkendala APD-nya, Pak. Karena untuk memakamkan itu kan masyarakat juga
karena kondisi COVID sekarang ini tidak terlalu berani untuk langsung memakamkan seperti di saat tidak ada COVID. Nah, itu kadang menjadi satu kendala di kami, sementara kami tidak ada pos anggaran di kecamatan untuk baik APD ataupun bantuan sosial untuk masyarakat yang terpapar. Kalau untuk tracking, alhamdulillah kami memang di sini Pak, begitu ada informasi dari Satgas Kabupaten, ada penambahan pasien positif, kami dari kecamatan, Puskesmas, Polsek, dan Koramil, kami selalu turun Pak untuk melaksanakan tracking dengan APD seadanya. Bahasanya yang memakai hanya petugas Puskesmas saja yang masuk rumah, kami mendampingi di luar, sekaligus menyosialisasikan dengan tetangga kanan kiri yang melaksanakan isolasi mandiri, supaya tetangga kanan kiri juga ikut mengawasi dan menginformasikan, jangan sampai warga yang sedang isoman tadi keluar dari rumah, karena itu bisa berbahaya untuk masyarakat sekitar. Mungkin itu Bapak sedikit informasi dan pertanyaan dari kami. Mohon mungkin arahan dari Bapak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rudi, ada 2 pertanyaan seperti ini. Kalau yang pertama sih nanti dilihat lagi Bu, kesepakatannya tidak masalah karena yang satu kan bantuan sosial, yang satu itu bantuan sifatnya banpem ya. Jadi memang redundannya tidak dilihat di situ, tapi yang sifatnya kalau dia dari BLT-DD kemudian dia juga dapat bansosnya pemerintah pusat, gitu kan, misalnya dari Kementerian Sosial. Terus kalau untuk yang bantuan sosialnya Pemda sendiri itu masih ada pertanyaan, tapi diharapkan tidak duplikat gitu loh. Ada yang menganggap itu sebagai top up. Tapi kalau dengan keterbatasan anggaran kita sekarang, idealnya harusnya bantuan sosial yang didanai oleh APBD tidak juga duplikasi gitu ya. Jadi kalau untuk yang BPUM itu berbeda. Jadi bukan masuk kriteria bantuan sosial. Karenanya di dalam lapangan bisa terjadi dia mungkin dia mendapatkan bantuan sosial, tetapi dia juga mendapatkan BPUM dari Kementerian Koperasi ya Bu ya. Sekitar berapa? 1,2 ya, berapa? Nah itu ada juga yang Tabalong itu saya dapat bagus itu. Dia setelah dapat itu dari pusat, karena dia berkembang lagi ditambahkan lagi oleh pemerintah daerahnya dengan cara memberikan pinjaman bekerja sama dengan Bank Kalsel sekitar 5 juta. Jadi dia tidak kan kalau cuma 1,2 jangan-jangan dihabiskan hanya untuk kepentingan itu saja, tapi dengan ada tambahan 5 juta value-nya meningkat gitu. Jadi itu bisa dicontoh. Nah, kemudian kalau untuk yang kasus yang PPKM Mikro ini memang saya sendiri melihat ya permasalahan di levelnya kecamatan memang tidak ada diatur dalam budgeting ya Bu ya. Nah, itu diturunkan ke dalam langsung ke levelnya desa atau kelurahan. Nah, kalau asumsinya desa atau kelurahannya dekat dengan ibu kota kabupaten tentu tidak masalah karena BPBD-nya sudah mengalokasikan ya, sudah punya kontrak seperti di Banjar. Saya lihat Kabupaten Banjar itu BPBD-nya sudah berkontrak langsung dengan penyedia peti mati dan sebagainya. Jadi ketika ada treatment yang sifatnya penguburan sudah tidak ada masalah. Nah, tapi kalau dia jaraknya jauh ya mau nggak mau harus mengandalkan kecamatan. Nah, mungkin mekanismenya Bu bisa saya pikir dengan model klaim. Jadi pembebanan sementara di tempatnya kecamatan, tapi nanti dibebankan ke kabupaten kota, gitu Bu. Karena anggarannya masih cukup kalau saya lihat untuk untuk yang penguburan ya. Penguburan itu saya lihat masih bisa ditopang oleh kabupaten kota. Tapi kalau anggaran seperti penanganan rumah sakit itu mau nggak mau kan harus pemerintah pusat gitu kan. Ya karena sampai satu pasien bisa 100 juta gitu kan, itu diambil alih oleh pusat. Kira-kira gitu Bu. Baik, Pak Ibu Ninu ada tanggapan Bu Ninu atau sudah jelas Bu?
Di mute, Unmute Bu. dulu, Di Bu. mute. Ya, baru bisa. Baik. Izin Pak, kalau untuk yang bantuan BLTDD tadi Pak, ada salah satu aturan yang menyatakan bahwa penerima bantuan BLTDD itu tidak boleh menerima bantuan pemerintah lainnya. Nah, UMKM itu kan termasuk bantuan pemerintah, Pak. Mohon maaf. Eh, yang oke. Itu yang di mana, Bu? Ibu mengacu bantuan pemerintah di sini maksudnya bantuan pemerintah terkait bantuan sosial. Kalau di dalam surat edaran yang kami terima itu Pak, yang untuk penentuan penerima bantuan BLTDD itu salah satunya adalah masyarakat tidak boleh menerima bantuan sosial lainnya dan Ya, bantuan pemerintah. Nah, bantuan pemerintah UMKM ini kan masuk bantuan pemerintah, Pak. Apa itu tidak masuk kategori bantuan pemerintah meskipun bahasanya bentuknya UMKM. Nah, UMKM ini kan 2.400.000 kalau saya tidak salah. BLTDD 300 per bulan. ya. Kalau di kami itu memaknainya kalau BPUM itu kan bukan terhadap individunya, Bu, tapi terhadap usahanya. Nah, kebetulan individunya yang mengelola. Jadi kita tidak bisa samakan gitu dengan bantuan sosial lainnya. Nah, jadi mungkin penyamaan persepsi ini yang harus kita samakan dulu definisinya. Eh, Sama aja kayak contohnya kalau ada orang bekerja di perusahaan, kemudian perusahaannya didapat bantuan dari pemerintah, relaksasi dan sebagainya. Kan ada beberapa UMKM sendiri yang dapat relaksasi, tidak bayar bunga atau bisa menunda cicilan. Nah, apakah dengan dia dapat relaksasi terus kemudian tidak boleh dapat bantuan sosial? Nah, itu ke pertanyaannya kan, Bu. Jadi kita harus bedakan dia selaku organisasi dengan selaku individu gitu, Bu. Baik, Pak. Karena selama ini karena adanya edaran itu, jadi untuk penerima UMKM yang terupdate itu biasanya kami tidak berikan lagi BLTDD, Pak. Karena kami takutnya nanti menjadi temuan untuk tumpang tindih itu, Pak, tumpang tindih bantuan. Karena kan UMKM yang ada ini bantuannya ke personal, Pak, ke orang per orang gitu kan, ke kayak pedagang pentol atau seperti itu. Jadi kemarin pengertian kami, memang kami sempat ada audit BPKP, cuma hasilnya kami kan tidak diinformasikan. Jadi makanya mumpung ini Bapak dari BPKP, apakah hal yang kami ambil, langkah yang sudah kami ambil ini benar atau seperti apa? Kalau memang tidak termasuk, nah nanti kami informasikan kembali ke desa yang sudah menyerahkan BLTDD-nya. Jadi untuk sementara ini penerima UMKM tidak kami berikan BLTDD. Jadi mungkin dulunya dia menerima BLTDD, begitu tahun ini karena kami diberi caranya untuk ngecek apakah masyarakat ini nerima UMKM atau tidak dengan masukkan NIK-nya, maka begitu terupdate oleh desa secara otomatis dikeluarkan Pak sama pemerintah desanya, karena takutnya nanti ini menjadi bahasanya tumpang tindih bantuan itu. Ya. Siap. Secara kebijakan nggak apa-apa Ibu menerapkan itu, gitu kan Bu? Bahwa mungkin dengan keterbatasan keuangan, Ibu melakukan prioritas bahwa yang sudah dapat BPUM tidak diberikan lagi bantuan sosial, kan gitu kan Bu? Ya. Nah, tapi kalau secara konsep itu sebenarnya masih dimungkinkan, gitu Bu. Nah, tapi kan tadi ada keterbatasan duit tadi kan. Jadi kalau saya pikir keputusan Ibu tidak masalah, sepanjang di lokalnya juga tidak masalah gitu. Kemudian kalau Ibu ragu, nanti Ibu bisa minta pendapat lewat Bupati kepada kantor perwakilan BPKB setempat. Saya tempo hari kebetulan memang menjawab. Waktu itu ada yang bertanya kebetulan gitu. Jadi kami menjawab seperti itu gitu logikanya. Terima kasih Pak. Baik. Jawaban yang cukup jelas ya Pak dari Pak Kaper, Pak. Sudah ada 2 penanya lagi. Kita masuk ke Pak Ahmad Jailani. Silakan bergabung Pak Ahmad jika mendengar suara saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya nih Bapak narasumber,
bahwa Pak, dalam mohon maaf Pak, dari mana Pak? Oh, maaf. Saya Lani dari BPS, Pak. Oke, siap. Lanjut Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ini cerita ya, di tempat kami sebenarnya teman-teman Satker atau unit kerja itu lebih menginginkan peran kami katakanlah sebagai pendamping ya atau consulting di sana gitu. Pada sisi yang lain tadi Bapak menyampaikan ketika BPKP katakanlah sudah melakukan pendampingan sehingga potensi untuk adanya benturan kepentingan sehingga tidak dilakukan audit itu. Nah, dalam mengatasi hal yang demikian, mungkinkah misalnya menjadi silang gitu. Katakanlah kalau di kami ada wilayah inspektur 1, 2, 3 misalnya yang melakukan pendampingan katakanlah wilayah 1 sehingga nanti yang audit katakanlah wilayah 2 atau wilayah 3. Apakah bisa memungkinkan seperti itu atau bagaimana sebenarnya ya? Karena sekali lagi realitanya teman-teman Satker itu lebih senang bagaimana agar Apip itu jangan menyemprit gitu sehingga lebih bagus kan katanya mengarahkan sebelum terjadi pelanggaran kan gitu atau ya tadi sederhananya pendampingan. Mohon tanggapan Bapak. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Pak Jelani. Di kantor pusat apa di daerah nih Pak? Saya di kantor pusat Pak. Kalau teman kami di daerah, kalau Bapak di Kalimantan Selatan ya. Iya. Ada Pak Jamason di sana inspektur ya Pak ya? Oh betul teman kami Pak. Ya. Jadi pertanyaan Bapak bagus juga ya. Tadi yang saya uraikan tadi benturan kepentingan itu gini Pak. Kalau di dalam standar audit investigasi ketika APH nanti minta ke kita, kebetulan kita pernah masuk ke dalam tempat itu sebelumnya, itu apakah lewat BIMTEK atau audit, itu biasanya kita cenderung hindari gitu, karena untuk menghindari konflik kepentingan. Jadi tidak jeruk makan jeruk lah gitu ya. Nah itu nanti kita memberikan pemahaman kepada APH-nya gitu. Nah dan juga mungkin ada alternatif lain gitu ya. Kita diskusi nanti ke pusat, kita bahas dalam case seperti ini apa gitu solusinya. Nah kemudian yang saya maksud tadi contoh dalam standarnya IIA itu ada batas waktu 12 bulan Pak dianjurkan. Jadi ketika kita melakukan consulting services, orang yang sama itu tidak melakukan assurance services dalam 12 bulan. Tapi kalau terpaksa juga harus dilakukan assurance services, maka dia harus declare tadi bahwa dia pernah masuk dalam sebelumnya sebagai consulting services. Nah, kemudian secara praktik tentunya bisa di dalam inspektorat sekarang kan sudah ada inspektorat yang sifatnya non investigasi sama investigasi, gitu kan Pak ya. Nah, dalam hal dia sifatnya consulting atau audit yang bukan dalam rangka law enforcement, itu bisa menggunakan investor yang non investigasi. Tapi dia dalam rangka enforcement, law enforcement, maka digunakan inspektur investigatif. Kira-kira gitu Pak. Baik Pak ya. Terima kasih Di Bapak. BPS ada inspektur investigasinya Pak? Belum Pak. Kami itu masih inspektur wilayah sehingga sama saja sebenarnya penugasannya. Hanya beda wilayah saja. Yang satu misalnya wilayah sebagian ada yang Kalimantan, Sulawesi, sebagian mana hanya berdasarkan beda wilayah Pak. Penugasannya persis sama. Mungkin perlu diusulkan adanya inspektorat investigatif. Kayak saya sekarang contohnya di perwakilan itu kalau dia dalam rangka reviewnya pengadaan darurat ini untuk kepentingan review itu bisa bidang yang non investigatif. Tapi kalau dalam rangka post audit untuk closing yang tadi, yang setelah pembayaran, itu kita turunkan auditor investigatif. Jadi mereka melakukan audit tujuan tertentu. Gitu, Pak. Nah itu berarti tadi ya menyiasati agar orang yang sama tidak turun dalam perlakuan yang berbeda ya, dalam tugas yang berbeda. Iya, begitu Pak. Ya. Nah, baik, mungkin kalaupun Pak, saya pikir walaupun tidak ada inspektoratnya, mungkin Bapak bisa menerapkan orangnya Pak. Jadi kalau
dia melakukan audit ATT tujuan tertentu itu kan investigatif kan punya skill set yang berbeda dengan audit biasa. Dia punya sertifikasi CPRA misalnya kan, atau fraud examiner gitu tuh, atau yang pernah di training oleh BPKP audit investigatif, itu bisa kita pakai, Pak. Baik Pak. Ya saya pikir bisa dicontoh tuh Pak model yang Bapak terapkan untuk di kami lah ke depan kira-kira gitu. Ya, Pak. Baik Pak, terima kasih Bapak. Baik, jawaban yang lugas dari Pak Kaper. Kita masuk ke penanya berikut. Silakan bergabung Ibu Herawati jika mendengar suara saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Dari Raja Ampat, Pak. Dari Raja Ampat, Pak. Raja Ampat. Iya. Izin Ibu bertanya, auditor Pak. ya, Bu ya? Auditor iya. atau? Oh iya. Oke. Saya lanjut, auditor, Bu. Pak. Ya, izin Pak bertanya mengenai pengalaman audit PBJ tentang COVID, Pak. Nah, ini saya punya pengalaman, Pak, yang pengadaan COVID. Itu ada kasus tentang markup, Pak, markup. Nah, itu ketika kita tanya sama ininya, mereka bilang itu dengan alasan tidak ada ongkir, terus baru pertama kali sehingga harganya itu memang tinggi. Waktu itu kalau nggak salah itu pengadaan masker N95. Nah, itu bagaimana, Pak? Terus tidak ada lagi temuannya ada tidak adanya identifikasi kebutuhan, sehingga antara belanja modal dengan belanja habis pakai campur aduk kontraknya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai insentif dokter. Insentif dokter dengan nakes-nakes lain itu disamaratakan semuanya dengan satgas COVID yang lainnya. Kemudian dokter-dokter komplain kenapa nggak sama dengan sesuai dengan peraturan Kemenkes gitu. Terus ketika kita tanya ke Dinkes, mereka bilang itu tidak ada anggarannya dan ini mendadak. Itu bagaimana Pak kira-kira? Apakah itu termasuk temuan? Nah, bagaimana kalau seandainya tidak ada anggaran itu, bagaimana Pak untuk yang insentif dokter? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rudi. Pertanyaan pertama terkait dengan apa ya? Audit kemahalan harga ya Pak ya? Iya, Pak. Yang kedua soal insentif. Nah, kalau yang pertama itu sebenarnya untuk membuktikan kemahalan harga tadi kan Ibu perlu yakinkan Ibu sebenarnya dalam posisi sedang melakukan review atau sedang melakukan audit post audit ATT. Kalau seandainya dalam posisi post audit ya untuk closing kan sebenarnya untuk memproteksi PPK-nya. Jadi pembuktian harga itu dibantu oleh auditor bahwa ternyata ada aspek kemahalan. Jadi Ibu yang harus membuktikan sampai ke titik penjual. Ya, jadi di dalam case ini dalam bahasa gampangnya dia harus bisa membuka dapurnya. Jadi si penjual itu harus bisa membuat costingnya secara detail kepada Ibu, gitu dalam rangka audit ATT tadi, gitu. Tapi kalau dalam peer review mungkin Ibu nggak sampai masuk ke kemahalan harga, karena Ibu tidak langsung berbicara dengan si suppliernya, gitu kan. Jadi Ibu perlu diperjelas sekarang sedang melakukan proses di mana gitu. Tapi kalau Ibu tadi sedang melakukan ATT untuk closing, untuk membantu mereka, ingatkan bahwa dengan mendapatkan harga yang wajar dan Ibu sudah yakin sampai ke pihak penjual, Ibu lihat cara mereka berhitung, ternyata tidak fair, nah Ibu tinggal minta itu dikembalikan, gitu kan, dikembalikan ke negara atau ke daerah. Ini untuk menyelamatkan PPK ke depan dan juga si penyedianya sebenarnya tujuannya itu, gitu. Jadi kita akan memberikan harga fairness, gitu kan, harga fairness kepada negara. Nah kalau harga fairness ini tidak mereka tidak mau ya tinggal nanti berurusan dengan APH, gitu aja. Sesimpel itu Bu. Jadi
Nanti tugas dari lewat penegakan hukum lah agar pengembalian kelebihan keuangan negara tadi gitu loh. Nah, terus kalau yang kedua soal insentif kesehatan. Insentif kesehatan tuh memang dalam regulasi itu ada beberapa hal yang hitungannya itu dianggap kurang fair bagi beberapa pihak gitu. Tapi itu kan acuan ya Bu ya. Pada akhirnya kan harus ada kesepakatan di daerah. Terus dari mulai tahun ini kalau nggak salah semua bebannya untuk yang rumah sakit daerah dibebankan ke daerah gitu Bu ya. Nah, saya perlu yakinkan apakah betul di Raja Ampat kalau nggak salah tadi itu memang duitnya tidak ada gitu. Jangan-jangan karena tidak mau berkorban gitu, tidak mau anggarannya tidak mau direfocusing karena kita masih mau menahan untuk perjalanan dinas gitu kan, menganggap nanti pandemi cepat berlalu gitu kan, padahal sekarang sudah titik kritis gitu. Nah jadi perlu diyakinkan gitu, saya pikir perlu kebersamaan ya bahwa ini untuk kepentingan kita semua gitu Bu. Jadi Ibu harus touch bukan lagi soal technical, hitung-hitungan dari sisi aturan dari Kemenkes, bahwa kita harus bangun value bersama, bahwa ini untuk kepentingan daerah kita, gitu Bu. Masih ada satu pertanyaan lagi Pak Kaper terkait identifikasi kebutuhan. Yang mana? Yang pertanyaan Ibu Hera tadi, identifikasi kebutuhan, apakah itu termasuk temuan juga dalam PWJ COVID ini? Oh iya, jadi kalau tadi pertanyaan Ibu yang terakhir, apakah itu menjadi temuan ya? Tentu Ibu kan bisa tetap memberikan, mendeklar dalam laporan audit Ibu bahwa ada ketidaksesuaian dengan regulasi, gitu kan? Nah, terus disitulah fungsi saya pikir fungsi auditor. Auditor itu untuk menyampaikan hasil observasinya mereka, gitu. Jadi finding itu adalah hasil observasi mereka dan nanti ada untuk kepentingan learning ke depan. Mungkin tidak tahun ini akan diselesaikan, tetapi bisa tahun depan begitu berganti pemerintahannya, gitu kan Bu? Itu bisa menjadi catatan yang kita akan gunakan untuk perbaikan gitu Bu. Jadi tetap sebagai auditor harus mendeklar itu, saya pikir. Baik. Kita masuk ke Pak Muji. Ada tambahan Pak Muji terkait PBJ COVID Pak? Tidak ada, cukup. Lanjut aja. Oke, siap. Kita masuk ke penanya berikut. Sepertinya peserta belum ada yang mengajukan raise hand. Kita masuk ke penanya chat Zoom, Pak. Ada satu orang nih. Dari Pak Nasirwan Asri, Pak. Di sini beliau menulis bahwa perbedaan peran BPKP, Pak, untuk dana yang bersumber pada APBD ataupun APBN. Bagaimana peran inspektorat, baik di pusat maupun di daerah. Gitu, Pak. Maksud pertanyaan ini mungkin apakah tidak ada tumpang tindih pengawasan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Oke, pertanyaan bagus. Tadi saya belum tidak menceritakan ada konsep yang namanya lines of model. Dulu namanya lines of defense. Nanti bisa dilihat di internet apa yang tadi saya maksud, skemanya bisa di searching. Pada dasarnya kita itu harus berpikir integrated dalam konsep governance yang baru ya, yang dipromosikan The Institute of Internal Auditor. Jadi di sana ada di dalam lines of model tadi ada line 1, line 2, line 3. Terus ini dipayungi oleh yang namanya governing board. Nah, kemudian di luar itu ada external assurance services. Jadi para pihak ini secara bersama-sama, secara terintegrasi eksis itu untuk menjaga governance, risk management, dan kontrolnya organisasi. Nah,
Jadi kalau di dalam line submodel tadi, internal auditornya organisasi seperti tadi BPS, ada Pak Jelani tadi, itu inspektorat, itu line ketiga. Nah, dia memberikan assurance terhadap praktek yang ada di line 1 dan 2, gitu ya. Yang sekarang disebut namanya manajemen, ya. Line 1 2 itu line manajemennya, ada risk owner sama yang membangun manajemen risikonya, yang membangun kontrolnya, gitu. Itu semua ada di line 1 line 2. Nah, kemudian diberikan independent assurance oleh line ketiga. Nah, lapis berikutnya ada yang dikatakan external assurance tadi, baik dia BPKP, BPK maupun APH. Nah, jadi kita tidak bisa mengunci hanya yang dikatakan line ketiga itu yang berperan itu hanya line ketiga. Di dalam model ini semua berperan. Itu hal yang lazim tidak hanya di sektor publik Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. Jadi mereka saling melengkapi gitu. Nah, tinggal nanti diatur perannya masing-masing gitu. Contohnya sekarang sudah semakin jelas bahwa kalau dia terkait dengan assignment kebutuhan presiden, yaitu BPKP yang turun. Tapi kalau untuk kepentingan lebih banyak kepentingan kepala daerah, itu bisa inspektorat. Tapi kalau inspektorat butuh backup gitu kan, assurance tambahan gitu, karena ada aspek kultural gitu di daerah, itu bisa bekerja sama dengan line BPK, BPKP, BPK, bahkan APH. Nah, kemudian semua tiga pihak ini kan dipayungi sebenarnya di daerah bukan hanya kepala daerah. Sebenarnya governing body itu kalau di daerah itu termasuk Forkompimda, komite-komite risiko. Jadi bisa juga mengundang para pakar, akademisi itu menjadi governing body. Sehingga organisasi daerah itu semakin bagus, begitu juga di OPD-nya atau di kementerian lembaga. Jadi memang cara pikir lama itu cenderung dia melihatnya sebagai dikotomi. Tapi kalau cara pikir yang baru dipromosikan oleh di Institute of Internal Auditor itu adalah saling melengkapi dan integrated gitu. Jadi harus terintegrasi. Tidak bisa dia tidak terintegrasi. Kira-kira gitu. Baik, kira cukup jelas Pak jawaban dari Pak Rudi ini. Masih ada penanya lagi Pak dari kolom chat. Dari Pak Hajar Setiawan. Di sini beliau menuliskan menilai kewajaran harga di saat pembuktian dari penyedia. Berapa sesungguhnya ambang batas toleransi keuntungannya, Pak? Dari Pak Hajar Setiawan. Nah, kalau ambang batas keuntungan tentu tidak bisa diletakkan oleh auditor ya. Itu kan harusnya ada standar. Contohnya apakah di pengadaan dulu kan masih ada nggak regulasi pengadaan dulu 5%? Masih ada nggak Pak? Pak Swendra? Sudah nggak ada lagi Pak. Sudah nggak ada lagi ya. saya. Nah, biasanya kita lihat kesepakatan-kesepakatan yang lazim. Nah, kemudian itu menjadi dasar menghitungnya, Pak. Memang itu tidak mudah untuk menemukan kewajaran harga. Tapi pasti ada nanti dokumen-dokumen yang bisa kita pakai untuk menghitung kewajaran harga tadi, Pak. Paling tidak ya tadi 5% itu mungkin sebagai basic standarnya lah ya. Nah, termasuk yang sekarang dalam menghitung biaya vaksin. Vaksin itu sudah dihitung oleh BPKP berapa cost-nya, kemudian ditambahkan oleh Kementerian Kesehatan sekitar keuntungannya kalau nggak salah 15% kalau nggak salah. Begitu juga tes antigen, tesnya PCR, itu berdasarkan costingnya BPKP. Kira-kira gitu. Baik, Pak. Kita masuk ke penanya selanjutnya. Atau kita persilakan Pak Mujib dulu, Pak. Bagaimana, Pak, pandangan dari sisi PBJ-nya terkait kewajaran harganya, Pak? Ya, Pak Mujib. Terima kasih Pak Swendra. Jadi kalau untuk keuntungan, ya dalam peraturan sekarang nggak disebutkan kan, cuma dalam membuat TPS ya. Dalam membuat TPS, ya normalnya tadi 15%. Tapi bagaimana ketika ini bertransaksi seperti keadaan COVID ini?
Ini hanya pendapat saya saja. Jadi kita lihat aja lah harga pasarnya. APD harga pasarnya berapa? Misalkan kita buka di toko daring atau di mana, misalkan lah 300.000. Sekarang kita mau beli ya APD, tapi kan nggak satu Pak kita beli. Ya harusnya ya tadi batasannya adalah diskonnya berapa kalau kita beli banyak ya. Dan level penyediaannya benar. Jangan dia penjual ATK tiba-tiba dia jualan APD itu ya. Pertama penyedia benar, kedua volumenya tentu ada diskon dan sebagainya. Itu yang perlu terus memang tidak mudah ya, harusnya dari sana lah ya. Dan keuntungan ini kalau menurut pendapat saya jangan bebas ya, ada juga namanya kepatutan. Nah ya kepatutan tadi kita ukur ya, mungkin batasannya adalah tadi ketika harga pasar, harga ecerannya berapa, ketika kita beli banyak volumenya perlu memperhatikan diskon. Jadi kita memberikan fairness kepada para penyedia seperti itu. Apalagi situasinya harus dihitung juga namanya apple to apple, ada ongkos kirim dan sebagainya. Tapi jangan menjadikan ini aji mumpung lah. Begitu Pak. Terima kasih. Siap, makasih Pak Muji atas tambahan informasinya. Kita masuk ke penanya berikut Pak. Sepertinya ada penanya ini, minta tips dari Pak Kaper langsung ini Pak. Dari Ibu Nurwaya atau Bapak ini ya. Nah, apabila ada permintaan dari kepala daerah untuk melakukan audit terhadap suatu objek pengawasan, sedangkan dari hasil koordinasi dengan BPKP, objek pengawasan tersebut itu masuk dalam pengawasan BPKP. Bagaimana langkah sebaiknya Pak? Langkah-langkah auditor. Kalau sebenarnya bahwa BPKP masuk itu kan bukan berarti membatasi kewenangan inspektorat kalau memang dia internalnya pemerintah daerah gitu kan. Nah itu di situ yang saya pikir cukup inspektorat bisa berperan gitu ya. Jadi tidak masalah sebenarnya kalau itu penugasan pimpinan dan memang posisinya memang anggarannya ada. Tapi yang dilema kalau seandainya tidak ada dia punya jurisdiksinya, itu yang harus berhati-hati. Saya contohkan gini, saya pernah ada satu case di mana cukup merepotkan juga fasilitasinya gitu ya. Jadi audit klaim dari BPJS kepada rumah sakit umum daerah. Jadi ketika rumah sakit BPJS itu melakukan ditemukan oleh internal auditornya harus mengembalikan, kemudian inspektoratnya juga diturunkan oleh kepala daerahnya, terus ternyata hitungannya berbeda gitu kan. Tapi kan at the end kan tetap aja yang punya power klaim itu dibayar apa enggak kan adanya di BPJS gitu kan. Dia tinggal perhitungan ke yang berikutnya, pembayaran berikutnya gitu. Jadi atau akhirnya jadinya pekerjaan dari inspektoratnya jadi nggak begitu fungsional gitu loh. Walaupun saya lihat cukup bagus di sisi inspektoratnya dan mereka sudah sertifikasi dari BPKP gitu. Saya lihat cara membuat reportingnya bagus gitu kan. Jadi itulah mungkin kembali kepada dialog tadi ya, perlunya komunikasi gitu ya dengan para internal auditor lainnya. Jadi kita punya asosiasi sudah gitu, itu dipecahkan dalam diskusi di asosiasi itu gitu. Nah, jadi sharing knowledge seperti sekarang ini gitu kan. Jadi kita harus aware lah gitu, termasuk isu-isu kalau kepala daerahnya malah ada kepentingan misalnya gitu. Ya. Baik. Kita masuk ke penanya berikut. Ada Pak Brandus Donatus. Nah, ini yang mungkin yang banyak terjadi di daerah, Pak. Nah, izin bertanya Pak Kaper, jika ada Dumas ke APH, apa yang dilakukan Pokmil jika APH tetap melakukan pemanggilan dengan alasan klarifikasi? Mohon pencerahannya, Pak. Kalau kewenangan APH untuk memanggil jelas itu kewenangan APH kan, tidak masalah.
kita sebagai aparat harus didukung lah gitu kan. Jadi governance-nya juga harus kita dukung gitu. Mungkin selama ini persepsinya kalau dipanggil ada black market gitu kan. Tapi kan sekarang kontrolnya sudah ketat. Jadi kalau sekarang penugasan itu kalau sudah penyidikan termonitor, ya kan, penyelidikan termonitor gitu. Jadi saya pikir kita harus berasumsi positif ya. Kebetulan adik saya juga jaksa gitu ya. Jadi saya tahu betul bahwa bagaimana mereka bekerja gitu ya. Itu di Tipikor juga gitu. Jadi mereka sama-sama menjalankan tugas sama dengan kita gitu. Jadi kita berasumsi positif dan kemudian kalau dalam praktek kita sehari-hari APA juga banyak aware tentang hal-hal yang memang ini tidak menjadi case atau harus menjadi case gitu, itu sudah aware. Kemudian KPK itu rutin memonitor. Kemarin waktu baru sebulan lalu kita lihat supervisinya juga jalan. Yang datanya kita nggak punya, ternyata juga KPK lebih lengkap gitu kan. Mana yang sudah SP3, terus apakah ada keterkaitannya kita diminta sebagai pemberi keterangan ahlinya gitu, atau memang berbagi dengan inspektorat gitu tuh. Data-data itu sudah sangat komprehensif gitu Pak. Jadi kita beredukasi lah sama-sama ke teman-teman semua dengan asumsi semua untuk negara ini gitu. Apalagi situasi COVID ini Pak, saya pikir tidak banyak yang mau main-main lagi lah gitu, karena risiko jabatan itu sekarang sudah tinggi sekali ya, cepat sekali ya, kalau ada apa-apa itu sampai ke pusat cabut langsung gitu ya, baik di sisi kepolisian, di sisi kejaksaan gitu. Itu sudah cepat sekali untuk enforcement-nya. Baik, jawaban yang lugas. Ada tambahan Pak Muji? Waktu tinggal 7 menit lagi. Atau ingin memberikan closing statement? Ya, saya sepakat lah kalau dimintai keterangan APH, kita terbuka aja. Gak ada yang kita tutupin. Kita cerita tentang faktanya saja lah. Seperti apa. Jadi tidak masalah lah. Walaupun menurut peraturan harusnya kalau APIP ini yang didorong untuk lebih berperan kalau ada Dumas dan sebagainya. Tapi kalau Pokja dipanggil, ya tidak usah mendorong APIP-nya, nggak apa-apa lah. Dihadapi aja, diberi penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, ya kita hari ini mendengar sharing dari Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan ya. Ya, kita menerima banyak penjelasan sharingnya. Seperti tadi sebelum acara ini saya ceritakan bahwa saya pernah membentuk namanya pendampingan kontrak ya, dan masih dijalankan oleh sama LKPP. Hari ini sudah lebih dari 200 pendampingan. Dan dari data tadi ternyata tidak menjadi case atau kasus masalah hukum. Ya, jadi kegiatan-kegiatan pendampingan yang dilakukan LKPP mungkin juga oleh BPKP adalah bermanfaat. Ya, jadi seperti tadi bahwa auditor ya bisa memberi manfaat lah. Ya, kita bisa saling kontrol, saling sinergi, sehingga pengadaan dapat kita lakukan. Kemudian kita tidak takut melakukan pengadaan, apalagi suasana darurat ini ya, harga yang tidak pasti dan sebagainya, harga diserahkan kepada penyedia, nanti kita audit lah kewajarannya bagaimana, costingnya dibuka dan sebagainya. Jadi peran inspektorat, dan kita mohon terus peran BPKP ini untuk memperkuat para inspektorat di daerah ini sehingga pengadaan bisa cepat dan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Rudi Harap dan kesempatan ini dan kesibukannya berkenan untuk hadir dalam sesi kita sehingga kita semakin pemahaman kita tidak hanya pada aspek pengadaan saja, tapi juga aspek bagaimana pendampingan dan bagaimana auditnya, dan semoga nanti ada kesempatan berikutnya kita bagaimana memahami risiko ya, mengalihkan risiko. Ini sangat belum dari para pengelola ini sangat sedikit ilmunya ya mengenai risiko ini, pengalihan risiko, membagi risiko, menelan risiko. Demikian Pak Sendra, Pak Rudi Harap, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, terima kasih juga hampir 800 orang hari ini hadir. Semoga bermanfaat pertemuan kita. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, Pak Rudi, ada closing statement Pak Rudi terkait pembahasan kita hari ini? Terima kasih sudah mau mendengarkan 700-an
orang sampai sekarang masih bertahan dari tadi hampir 800 tadi ya. Nah, 800 lebih, Pak. Tadi awalnya ya, sekarang tinggal 700 nih. Ya. Jadi masih bisa bertahan 700 sudah hebat. Jadi saya pikir mari kita bersama-sama membuat Indonesia lebih baik lagi, terutama dalam situasi pandemi ini. Kita tidak lagi hanya memikirkan self-interest individu kita, tetapi kita harus berikan kepada rakyat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita tiba di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terkhusus kepada narasumber spesial kita hari ini, Bapak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Rudi Harahap. Semoga berkah Pak selalu penjelasan dan pembahasannya memberikan manfaat bagi pelola pengadaan maupun bagi APIP itu sendiri. Baik Bapak Ibu, apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan maupun hal-hal yang non-teknis yang membuat acara ini kurang berjalan lancar, mohon untuk dimaafkan. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.